Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. TBK izin memperkenalkan diri. Nama saya Matrian Putra Hasrun, NIM C0312210061 dari Kedokteran Hewan B, kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi histologi, yaitu siklus sel sebagai tugas gagal responsi pada topik sitologi, epitel, dan Klenger. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari siklus sel. Nah, jadi definisi dari siklus sel adalah interval waktu antara dua pembelahan sel yang saling berurutan yang mencakup proses replikasi dan duplikasi. Nah, kemudian ada interfase. Interfase merupakan fase persiapan untuk melakukan kembali pembelahan sel yang merupakan fase terpanjang pada fase interfase yang berlangsung kurang lebih sekitar 24 jam yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah fase G1 atau gap 1, kemudian fase sintesis dan fase G2 atau gap 2. Yang pertama saya akan membahas tentang fase G1 atau gap 1. Nah, fase G1 ini merupakan fase yang terjadi setelah sitogenesis dan proses metabolik sel berlanjut kepada tingkat yang lebih tinggi. Kemudian pada fase sintesis mulai terjadi pembentukan salinan DNA, replikasi pasangan kromosom, sintesis protein, dan pengandaan sentromer. Nah, kemudian ada fase G2 atau gap 2 merupakan fase yang terjadinya sintesis enzim untuk mitosis dan peningkatan jumlah organel dan sintesis DNA. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitosis. Nah, jadi mitosis sendiri merupakan pembelahan sel yang dapat menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya. Yang mana proses mitosis ini terjadi di dalam sel somatik yang bersifat meristematik. Kemudian proses ini juga terbagi ke dalam 5 fase atau yang biasa disingkat dengan IPMAT: interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kali ini saya akan membahas pada fase interfase. Interfase merupakan fase terlama dan terdiri dari fase-fase yang mereplikasi sel. Yang mana pada fase interfase ini intinya masih terdiri dari satu sel. Kemudian intinya masih jernih sehingga sitoplasmanya masih terlihat bersih. Nah, kemudian yang kedua adalah fase profase. Pada fase profase, benang-benang kromatik sudah mulai tampak memendek sehingga terlihat tebal dan menjadi kromosom. Kemudian pada fase profase ini intinya sudah mulai menyebar sehingga sitoplasmanya sudah mulai terlihat kotor. Nah, kemudian pada fase metafase. Pada fase metafase, tahap benang-benang spindle itu telah terbentuk dan kromosom terlihat menebal dan berada pada bidang tengah sel. Atau bisa didefinisikan atau dijelaskan pada fase metafase ini kromosomnya berada pada satu garis jajaran ekuator atau biasa yang disebut sebagai metafase plate atau equator plate, yang mana ini menjadi tanda khas atau ciri khas pada fase metafase. Selanjutnya adalah fase anafase. Pada fase anafase ini, kromatik memilah di bagian sentromer dan tertarik ke kutub-kutub yang berseberangan atau berlawanan. Atau bisa juga didefinisikan pada fase anafase ini kromatiknya mulai menyebar dan membagi dua, yang mana kromatiknya ini telah menuju ke kutub yang berlawanan. Dan ini menjadi ciri khas pada fase anafase. Dan yang terakhirnya adalah pada fase telofase. Pada fase telofase, masing-masing kromatid telah berpisah dan menghasilkan dua sel anakan, yang mana kromatiknya di sini berganti menjadi kromosom. Nah, atau dapat didefinisikan juga sebagai pada fase telofase ini kromosomnya itu sudah membagi menjadi dua inti sel tetapi masih dalam satu sel. Atau telofase ini juga dapat disebut sebagai bentuk dari membran sel yang belum jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata, Kak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.